Palembang pernah menjadi pusat kekuasaan yang disegani di Sumatera. Sungai Musi bukan sekadar jalur dagang, tetapi nadi peradaban dan kekuatan politik. Namun semuanya berubah ketika kapal-kapal asing mulai masuk, membawa bendera Belanda, perjanjian licik, dan meriam siap tembak. Dari istana hingga dusun, perlawanan pun menyala. Sebelumnya, bantu like dan subscribe agar sejarah Nusantara tidak hilang. Kesultanan di tepi Sungai Musi. Sungai Musi mengalir tenang, namun di balik arusnya, tersimpan denyut kekuasaan yang telah hidup selama berabad-abad. Di tepian sungai inilah, Kesultanan Palembang Darussalam tumbuh menjadi salah satu pusat peradaban terpenting di Sumatera. Istana berdiri megah, pasar ramai oleh pedagang dari berbagai negeri, dan adat mengatur kehidupan rakyat dengan ketertiban yang nyaris tak tergoyahkan. Palembang bukan sekadar kota. Ia adalah simpul perdagangan internasional. Kapal-kapal dari Jawa, Melayu, Tiongkok, hingga India berlabuh, membawa rempah, kain, dan logam mulia. Sungai Musi menjadi jalur kehidupan siapa yang menguasainya, menguasai perdagangan dan pengaruh di Sumatera bagian selatan. Di puncak kekuasaan ini, Sultan memerintah dengan dukungan para bangsawan dan tokoh adat. Hukum Islam dan adat berjalan beriringan. Rakyat mengenal siapa pemimpinnya, dan pemimpin memahami denyut kehidupan rakyatnya. Inilah tatanan lama yang telah teruji oleh waktu. Namun, dunia di luar Palembang sedang berubah. Di kejauhan, kapal-kapal asing mulai sering terlihat. Layarnya tinggi, lambungnya besar, dan benderanya asing bagi sebagian besar rakyat. Mereka datang membawa senjata api, meriam, dan bahasa yang keras di telinga penduduk setempat. Mereka menyebut diri mereka pedagang, namun cara mereka menawar berbeda, lebih menekan, lebih menuntut. Belanda, melalui kongsi dagangnya, mulai menancapkan pengaruh. Awalnya hubungan tampak biasa saja. Mereka membeli lada, timah, dan hasil bumi lain. Sultan menerima mereka sebagai tamu dagang. Seperti bangsa-bangsa sebelumnya, tidak ada kecurigaan berlebihan. Semua masih berjalan di atas sopan santun diplomasi. Namun perlahan, nada berubah. Permintaan mulai disertai tekanan. Perjanjian dagang tidak lagi setara. Belanda menuntut hak istimewa, monopoli, harga murah, dan campur tangan dalam urusan pelabuhan. Bagi kesultanan, ini bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan soal kedaulatan. Di dalam istana, para pembesar mulai berdebat. Sebagian menganggap Belanda hanyalah salah satu pedagang yang akan pergi ketika keuntungan menurun. Sebagian lain melihat tanda bahaya bahwa bangsa ini tidak sekadar berdagang, tetapi ingin menguasai. Sultan berada di tengah dilema. Menolak secara keras berarti membuka konflik bersenjata. Menerima berarti membiarkan sedikit demi sedikit kekuasaan tergerus. Pilihan apapun membawa risiko besar. Sementara itu, rakyat Palembang mulai merasakan perubahan. Harga barang tidak lagi stabil. Beberapa pelabuhan diawasi lebih ketat. Kapal-kapal lokal harus mendapat izin khusus. Hal-hal kecil ini mungkin tampak sepele, namun cukup untuk menimbulkan keresahan. Di pasar, bisik-bisik mulai terdengar. Di tepi sungai, para pelaut berbagi cerita tentang keserakahan orang-orang asing itu. Di dusun-dusun uluan, kabar tentang tekanan Belanda menyebar perlahan, menumbuhkan kecurigaan dan kemarahan yang terpendam. Palembang masih berdiri megah. Kesultanan masih berdaulat. Namun, bayangan panjang penjajahan mulai merayap masuk tanpa dentuman meriam, tanpa perang terbuka, hanya lewat kertas perjanjian dan senyum diplomasi. Dan pada suatu hari, sebuah kapal Belanda kembali berlabuh. Kali ini bukan membawa sekadar barang dagangan, melainkan sebuah tuntutan baru. Isinya singkat, bahasanya tegas, dan maknanya jelas. Palembang harus tunduk pada aturan mereka. Di istana, Sultan membaca surat itu dalam diam. Sungai Musi tetap mengalir seperti biasa. Namun sejak saat itu, arah sejarah Palembang tak lagi sama. Dagang yang berubah menjadi tekanan. Surat itu masih tergeletak di hadapan Sultan. Kata-katanya rapi, bahasanya sopan, namun maknanya menekan. Belanda meminta hak dagang yang lebih luas, pengawasan pelabuhan, dan jaminan bahwa kapal-kapal mereka akan didahulukan. Semua dibungkus atas nama kerjasama dan keamanan perdagangan. Di ruang istana, para pembesar berkumpul. Suasana tegang. Tidak ada suara riuh, hanya bisikan-bisikan pelan yang syarat kekhawatiran. Mereka paham, tuntutan ini bukan permintaan biasa. Jika dikabulkan, Palembang akan kehilangan kendali atas urat nadinya sendiri. Sungai Musi, sebagian bangsawan berpendapat,
jalan damai harus diutamakan. Belanda memiliki senjata yang lebih kuat, kapal yang lebih besar, dan jaringan yang luas. Melawan secara terbuka dianggap langkah gegabah. Namun yang lain menolak keras. Menyerahkan pelabuhan berarti membuka pintu bagi campur tangan yang tak akan pernah berhenti. Sultan mendengarkan semuanya dalam diam. Ia tahu setiap keputusan akan dicatat sejarah. Di hadapannya bukan hanya urusan dagang, melainkan harga diri kesultanan yang diwariskan turun-temurun. Di luar istana tekanan mulai terasa nyata. Petugas Belanda semakin sering terlihat di pelabuhan. Mereka mencatat kapal yang datang dan pergi, memeriksa muatan, dan mulai menegur pedagang lokal. Beberapa saudagar mengeluh harga dipaksa turun. Yang menolak, dagangannya tertahan. Para pedagang Palembang yang selama ini bebas berniaga, kini merasa tercekik. Sungai Musi yang dulu terbuka bagi siapa saja, perlahan berubah menjadi ruang yang diawasi. Rasa tidak adil menyebar cepat, dari pasar hingga kampung-kampung di tepi sungai. Di wilayah Uluan, kabar ini sampai melalui para pelaut dan pengangkut barang. Mereka melihat tanda yang sama seperti di daerah lain di Nusantara. Bangsa asing datang dengan dagang, lalu menuntut kuasa. Kecurigaan berubah menjadi kemarahan yang terpendam. Belanda, di sisi lain, mulai kehilangan kesabaran. Mereka menilai Sultan Palembang terlalu lamban dan tidak kooperatif. Dalam leporan-leporan mereka, kesultanan digambarkan sebagai penghalang stabilitas perdagangan. Narasi itu sengaja dibangun untuk membenarkan langkah yang lebih keras. Akhirnya, sebuah keputusan diambil. Sultan mengirim jawaban yang berhati-hati. Ia menolak beberapa tuntutan utama, namun tetap membuka ruang perundingan. Bahasa diplomasi dipilih untuk meredam ketegangan, meski di baliknya tersimpan penolakan tegas. Jawaban itu tidak diterima dengan baik. Kapal-kapal Belanda tidak pergi, justru jumlahnya bertambah. Meriam diarahkan ke arah sungai, bukan untuk menembak, tetapi cukup untuk memberi peringatan. Ini bukan lagi tekanan halus. Ini adalah pesan kekuasaan. Rakyat Palembang menyaksikan semua itu dengan gelisah. Mereka belum berperang, namun sudah merasa terjajah. Di warung kopi di dermaga dan di balai dusun, satu pertanyaan mulai sering terdengar. Sampai kapan kesultanan akan bersabar? Di istana, Sultan memandang Sungai Musi dari kejauhan. Ia tahu jalan damai semakin sempit. Jika Belanda terus memaksa, maka pertahanan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sementara itu, sebuah perintah rahasia mulai disusun. Benteng diperiksa, pasukan mulai dihitung, senjata lama dikeluarkan kembali. Semua dilakukan diam-diam, tanpa mengumumkan perang. Palembang belum mengangkat senjata, namun langkah menuju perlawanan sudah dimulai. Dan Belanda belum melihat sejauh mana rakyat Sumatera Selatan siap mempertahankan tanahnya. Tanda-tanda konflik besar, tekanan itu tidak lagi terasa samar. Di Palembang, tanda-tanda perubahan kini terlihat jelas. Sungai Musi yang dulu bebas, kini dijaga ketat. Kapal-kapal Belanda berlabuh lebih lama, seolah ingin menegaskan siapa yang berkuasa atas alur air terpenting di Sumatera Selatan. Di pasar, keluhan semakin sering terdengar. Pedagang lokal merasa diperlakukan seperti tamu di tanah sendiri. Harga ditentukan sepihak, muatan diperiksa tanpa izin Sultan. Dan siapapun yang berani membantah langsung dicap sebagai pengacau. Ketertiban yang dulu dijaga adat, kini digantikan aturan asing. Keresahan rakyat tak lagi bisa disembunyikan. Di wilayah Uluan, para pemuka adat mulai berkumpul. Mereka mendengar cerita yang sama dari para pengangkut lada dan hasil bumi. Belanda bukan sekadar berdagang, mereka sedang membangun kekuasaan. Jika Palembang jatuh, Uluan akan menyusul. Sementara itu, di istana, Sultan menghadapi tekanan dari dua arah. Dari luar, Belanda terus mendesak dengan alasan keamanan dan stabilitas. Dari dalam, para bangsawan dan tokoh adat mulai mendesak agar kesultanan bersikap lebih tegas. Kesabaran dianggap sebagai kelemahan. Belanda pun mulai memainkan strategi lama, adu domba. Beberapa elit lokal didekati secara diam-diam, dijanjikan jabatan, perlindungan, dan keuntungan dagang. Tidak semua menolak. Retakan kecil mulai muncul di tubuh kekuasaan Palembang. Situasi makin genting ketika Belanda mengajukan tuntutan baru, hak untuk ikut campur dalam pengangkatan pejabat pelabuhan. Bagi kesultanan, ini adalah garis merah. Mengizinkannya berarti menyerahkan kendali pemerintahan secara perlahan. Sultan menolak. Penolakan itu menjadi titik balik. Hubungan diplomatik membeku. Bahasa perundingan berubah dingin. Kapal-kapal Belanda bersiaga penuh.
Meriam diarahkan lebih jelas ke alur sungai. Pesannya tidak lagi terselubung. Patuh atau hadapi konsekuensinya. Di tengah ketegangan itu, rakyat Palembang mulai bersiap dengan cara mereka sendiri. Senjata tradisional diasah, benteng-benteng lama diperbaiki. Perahu-perahu kecil disiapkan untuk berjaga di sungai. Tidak ada pengumuman perang, tetapi semua tahu, bentrokan tinggal menunggu waktu. Palembang masih berdiri. Kesultanan masih berdaulat. Namun, damai yang rapuh itu hampir runtuh. Dan ketika satu pihak menyiapkan kekuasaan dengan meriam, pihak lain menyiapkan perlawanan dengan tekad. Konflik besar tidak lagi bisa dihindari. Uluan dan Iliran mulai bergerak. Ketegangan di Palembang tidak lagi berhenti di istana. Getarannya merambat jauh, mengikuti alur Sungai Musi hingga ke wilayah Uluan dan Iliran. Kabar tentang tekanan Belanda menyebar dari mulut ke mulut, dibawa para pelaut, pedagang, dan pengangkut hasil bumi. Di Uluan, para pemuka adat mulai membaca tanda-tanda bahaya. Mereka paham jika kesultanan dipaksa tunduk, maka tanah-tanah mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Ladang, sungai kecil, dan jalur perdagangan lokal tidak akan luput dari pengawasan asing. Pertemuan-pertemuan kecil digelar secara diam-diam. Tidak ada seruan perang, tetapi ada kesepakatan tak tertulis. Palembang tidak boleh dibiarkan sendirian. Jika Belanda menguasai Iliran, maka Uluan akan terkepung. Di Iliran, situasinya lebih panas. Kehadiran kapal-kapal Belanda semakin mencolok. Meriam terlihat jelas, awak kapal berjaga siang dan malam. Rakyat menyaksikan simbol kekuatan itu dengan campuran marah dan takut. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan, kini terasa seperti medan ancaman. Sultan menerima laporan demi laporan. Dukungan dari Uluan memberi harapan, namun juga menambah beban. Perlawanan berarti menggerakkan seluruh wilayah, bukan hanya pasukan istana. Sekali api dinyalakan, tidak ada jalan kembali. Belanda mencium gelagat ini. Mereka meningkatkan tekanan dengan cara berbeda. Beberapa kepala wilayah dipanggil dan diperingatkan. Ada yang diancam, ada pula yang dirayu. Janji perlindungan dan keuntungan ditawarkan bagi siapapun yang mau berdiri di pihak mereka. Retakan mulai terlihat, namun di sisi lain, kesadaran rakyat justru semakin kuat. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar konflik sultan dengan Belanda, melainkan ancaman terhadap adat, tanah, dan kebebasan. Dari Uluan hingga Iliran, satu perasaan yang sama tumbuh. Lebih baik melawan daripada menyerah tanpa perlawanan. Di Palembang, persiapan mulai dilakukan secara terbuka. Benteng-benteng diperkuat. Jalur sungai dipetakan. Perahu kecil disiapkan untuk berjaga. Semua dilakukan cepat sebelum Belanda melangkah lebih jauh. Sultan akhirnya mengambil keputusan penting. Ia mengirim pesan ke wilayah-wilayah pendukung, bersiap, namun jangan memulai serangan. Palembang tidak akan menyerang lebih dulu, tetapi juga tidak akan mundur. Sementara itu, di atas salah satu kapal Belanda, sebuah rencana disusun, bukan lagi tekanan dagang, melainkan langkah militer. Targetnya jelas, melumpuhkan Palembang sebelum perlawanan rakyat menyatu sepenuhnya. Dua kekuatan kini saling menatap di sepanjang Sungai Musi. Tidak ada tembakan, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang menegangkan. Dan semua tahu, ketika keheningan itu pecah, sejarah Sumatera Selatan akan berubah selamanya. Pecahnya perlawanan terbuka pagi itu, Sungai Musi tidak lagi terasa seperti jalur perdagangan. Udara tegang menyelimuti alirannya. Kapal-kapal Belanda bergerak lebih dekat ke pusat Palembang. Meriam menghadap lurus ke arah benteng. Ini bukan lagi peringatan, ini adalah provokasi. Di istana, kabar itu tiba cepat. Sultan menyadari satu hal, menunggu lebih lama hanya akan membuat Palembang semakin terjepit. Perlawanan yang selama ini disiapkan dalam diam, kini tak bisa lagi ditunda. Perintah pun disampaikan, bukan seruan perang besar-besaran, melainkan instruksi bertahan. Benteng dijaga penuh, jalur sungai dipersempit. Perahu-perahu kecil ditempatkan di titik strategis untuk mengawasi pergerakan musuh. Benturan pertama terjadi tanpa aba-aba resmi. Sebuah kapal Belanda mencoba memaksa masuk ke jalur yang dilarang. Pasukan Palembang menghadangnya. Ketegangan berubah menjadi letusan senjata. Dentuman meriam memecah kesunyian Sungai Musi. Rakyat tersentak. Perang yang selama ini hanya dibicarakan, kini menjadi kenyataan. Pertempuran berlangsung cepat dan kacau. Palembang tidak memiliki senjata sebanding. Namun mereka mengenal sungai dan arusnya. Perahu kecil bergerak lincah, menyerang, lalu menghilang. Benteng-benteng darat menjadi penahan pertama gempuran. Belanda membalas dengan kekuatan penuh.
meriam diarahkan ke pemukiman. Ledakan demi ledakan mengguncang tepi sungai, asap membumbung. Teriakan terdengar di mana-mana. Sungai Musi berubah menjadi medan perang. Dari Uluan, kabar pertempuran menyebar cepat. Pasukan bantuan mulai bergerak. Mereka tidak datang dengan barisan rapi, tetapi dengan tekad yang sama. Palembang tidak boleh jatuh begitu saja. Namun, kekuatan Belanda terus menekan. Kapal mereka lebih besar, senjata lebih modern. Setiap jam pertempuran membuat posisi Palembang semakin terdesak. Meski begitu, perlawanan tidak surut. Di tengah kekacauan itu, Sultan menerima laporan pahit. Beberapa wilayah mulai goyah. Ada yang mundur karena takut, ada pula yang memilih diam. Perlawanan ternyata tidak sepenuhnya solid. Meski demikian, satu hal menjadi jelas, Palembang telah memilih jalannya. Tidak ada lagi ruang kompromi. Darah telah tertumpah, meriam telah berbunyi. Di akhir hari pertempuran mereda sementara. Kedua pihak menarik diri, menghitung kerugian. Sungai Musi kembali tenang. Namun ketenangan itu penuh luka. Belanda tahu, Palembang tidak akan menyerah dengan mudah. Palembang tahu, perang ini belum mencapai puncaknya. Dan ketika matahari terbenam, satu kesadaran menguat di benak semua orang. Ini baru permulaan dari konflik yang jauh lebih besar. Titik balik kekuasaan pertempuran di Sungai Musi tidak berakhir dengan kemenangan siapapun. Namun dampaknya terasa jelas. Palembang terluka, sementara Belanda mulai memahami bahwa perlawanan ini tidak bisa diselesaikan dengan tekanan ringan. Keesokan harinya, kapal-kapal Belanda kembali bergerak. Kali ini lebih teratur, lebih terencana. Meriam ditempatkan untuk melumpuhkan benteng satu persatu. Mereka tidak terburu-buru. Setiap tembakan diarahkan untuk melemahkan pertahanan dan mematahkan semangat. Pasukan Palembang bertahan sekuat tenaga. Namun perbedaan kekuatan semakin nyata. Senjata tradisional dan persenjataan lama tak sebanding dengan meriam modern. Setiap benteng yang roboh bukan hanya kehilangan posisi, tetapi juga pukulan psikologis bagi rakyat. Di tengah tekanan itu, masalah lain muncul. Jalur logistik mulai terputus. Persediaan makanan menipis. Wilayah-wilayah pendukung di Uluan sulit mengirim bantuan karena pengawasan Belanda semakin ketat. Perlawanan yang semula menyatu mulai terpecah. Belanda tidak hanya menyerang dengan senjata, mereka kembali memainkan politik. Utusan dikirim membawa tawaran, keamanan bagi keluarga bangsawan, jabatan bagi yang mau bekerja sama, dan pengampunan bagi wilayah yang memilih menyerah. Sebagian mulai goyah. Di istana, Sultan menghadapi dilema terberat sepanjang pemerintahannya. Melanjutkan perlawanan berarti mempertaruhkan rakyat pada kehancuran yang lebih luas. Menghentikan perlawanan berarti menyerahkan kesultanan pada kekuasaan asing. Keputusan apapun akan membawa korban. Pada saat yang sama, sebuah kabar mengejutkan tiba. Salah satu benteng penting di sepanjang sungai jatuh ke tangan Belanda. Jalur pertahanan utama terbuka. Palembang kini berada dalam posisi rawan. Berita itu menyebar cepat. Semangat rakyat terguncang. Ada yang tetap bertahan, ada pula yang mulai kehilangan harapan. Keteguhan diuji bukan oleh keberanian, tetapi oleh kenyataan pahit di medan perang. Sultan akhirnya mengambil langkah strategis. Pasukan ditarik dari beberapa titik untuk memperkuat pertahanan inti. Ini bukan tanda menyerah, melainkan upaya menyelamatkan apa yang masih bisa dipertahankan. Namun Belanda membaca langkah itu sebagai kelemahan. Tekanan ditingkatkan. Ultimatum disiapkan. Jika Palembang tidak tunduk, serangan akan diperluas tanpa kompromi. Kota, istana, dan pusat-pusat kehidupan rakyat menjadi sasaran. Di tepi Sungai Musi, malam itu terasa berbeda, sunyi, namun penuh kecemasan. Rakyat menunggu, tidak tahu apakah fajar akan membawa harapan atau kehancuran. Palembang belum jatuh, namun kekuasaan lama mulai runtuh dari dalam. Dan di titik inilah, sejarah berbelok menuju akhir sebuah kesultanan atau awal babak baru penjajahan. Runtuhnya Kesultanan Palembang, tekanan Belanda, akhirnya mencapai puncaknya. Ultimatum yang dikirim ke istana tidak lagi menyisakan ruang tawar-menawar. Palembang diminta menyerah sepenuhnya, membuka jalur sungai, dan menerima campur tangan langsung dalam pemerintahan. Sultan memahami arti ultimatum itu. Jika diterima kesultanan akan kehilangan kedaulatan. Jika ditolak kehancuran, akan menyapu kota dan rakyatnya. Pilihan yang tersisa bukan lagi tentang menang atau kalah, melainkan tentang menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Serangan besar pun dimulai. Kapal-kapal Belanda bergerak serentak. Meriam menghantam benteng dan permukiman. Asap hitam
menutup langit Palembang. Sungai Musi dipenuhi serpihan kayu, perahu rusak, dan puing-puing pertahanan yang runtuh satu persatu. Pasukan Palembang bertahan dengan sisa kekuatan. Mereka berjuang bukan karena yakin menang, tetapi karena tidak ingin menyerah tanpa harga. Setiap jengkal tanah dipertahankan, setiap serangan dibalas semampunya. Namun kekuatan tidak seimbang. Benteng terakhir jatuh. Jalur pertahanan terbuka sepenuhnya. Belanda kini menguasai titik-titik strategis di sepanjang sungai dan kota. Di istana, Sultan menghadapi kenyataan pahit. Kesultanan yang dibangun selama generasi kini berada di ambang kehancuran. Untuk mencegah pembantaian lebih besar, keputusan berat akhirnya diambil. Perlawanan resmi dihentikan, bukan karena takut, melainkan karena tanggung jawab terhadap rakyat. Kesultanan Palembang secara politik dilumpuhkan. Kekuasaan Sultan dipreteli. Keputusan-keputusan penting kini berada di tangan Belanda. Bagi rakyat, ini terasa seperti kehilangan jantung peradaban. Istana tidak lagi menjadi simbol perlindungan. Adat dan hukum mulai dipinggirkan. Yang tersisa hanyalah kenangan tentang masa ketika Palembang berdiri berdaulat. Namun runtuhnya kesultanan bukan berarti runtuhnya semangat. Di balik kekalahan itu, benih perlawanan baru justru tumbuh. Rakyat yang menyaksikan kehancuran ini tidak melupakannya begitu saja. Luka berubah menjadi ingatan, ingatan berubah menjadi tekad. Belanda mengira segalanya telah selesai. Mereka menganggap Palembang telah ditaklukkan. Padahal, yang runtuh hanyalah struktur kekuasaan lama. Semangat perlawanan justru berpindah tangan dari istana ke rakyat. Dan dari sanalah, babak baru sejarah Sumatera Selatan akan dimulai. Perlawanan yang tak pernah padam. Runtuhnya Kesultanan Palembang bukan akhir dari perlawanan. Justru sejak saat itulah perlawanan berubah bentuk. Tanpa istana, tanpa komando resmi, rakyat Sumatera Selatan mulai bergerak dengan cara mereka sendiri. Belanda berusaha menata kekuasaan baru. Pos-pos pengawasan didirikan. Jalur sungai dijaga ketat. Pajak dipungut. Aturan kolonial mulai diberlakukan. Di atas kertas Palembang telah dikuasai. Namun di lapangan, kenyataannya berbeda. Di dusun-dusun sepanjang Sungai Musi, perlawanan kecil terus terjadi. Perahu patroli diganggu. Jalur logistik disabotase. Informasi tentang pergerakan Belanda bocor dari satu kampung ke kampung lain. Tidak terorganisir secara besar, tetapi cukup untuk membuat Belanda tidak pernah merasa aman. Di wilayah Uluan, semangat melawan bahkan lebih kuat. Medan hutan dan sungai kecil memberi keuntungan bagi rakyat. Mereka mengenal jalur tersembunyi, arus air, dan tempat bersembunyi. Setiap upaya Belanda menembus wilayah ini selalu dihadang oleh perlawanan tak terduga. Belanda menyadari satu hal penting, meski kesultanan telah runtuh, mereka belum benar-benar berkuasa. Kekuatan senjata mampu meruntuhkan istana, tetapi tidak mampu menghapus ingatan dan harga diri rakyat. Sebagai balasan, tindakan represif ditingkatkan. Pengawasan diperketat, hukuman diperberat, beberapa tokoh lokal ditangkap atau diasingkan. Tujuannya satu, mematahkan perlawanan dari akarnya. Namun langkah itu justru menambah kebencian. Rakyat semakin sadar bahwa penjajahan bukan hanya soal kekuasaan politik, tetapi perampasan tanah, adat, dan kebebasan hidup. Perlawanan tidak lagi atas nama sultan, melainkan atas nama diri mereka sendiri. Di Palembang, kehidupan berubah drastis. Simbol-simbol lama dipinggirkan. Bahasa kekuasaan kini datang dari kantor-kantor kolonial. Namun di balik kehidupan yang tampak tunduk, perlawanan tetap hidup dalam bisikan, cerita, dan tindakan kecil sehari-hari. Belanda mungkin menguasai kota, tetapi tidak pernah sepenuhnya menguasai hati rakyatnya. Dan selama ingatan tentang kesultanan dan perlawanan itu masih hidup, penjajahan tidak akan pernah benar-benar aman. Api perlawanan mungkin mengecil, namun ia tidak pernah padam. Perubahan di bawah kekuasaan kolonial setelah perlawanan terbuka mereda. Belanda mulai menata Sumatera Selatan sesuai kepentingan mereka. Kekuasaan tidak lagi dijalankan dari istana, melainkan dari kantor-kantor administrasi kolonial. Aturan baru diberlakukan, seringkali tanpa mempertimbangkan adat dan kebiasaan setempat. Struktur masyarakat pun berubah. Para bangsawan yang dulu berkuasa kini kehilangan peran. Sebagian dipinggirkan, sebagian lain dipaksa bekerja sama demi mempertahankan posisi. Kekuasaan tradisional dilemahkan secara perlahan, namun sistematis. Ekonomi rakyat menjadi sasaran utama. Pajak diperketat. Hasil bumi
diarahkan untuk kepentingan kolonial. Sungai Musi kembali ramai, tetapi bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk mengalirkan keuntungan ke tangan penjajah. Bagi rakyat kecil, hidup menjadi semakin berat. Ladang tidak lagi sepenuhnya milik mereka. Kerja paksa dan kewajiban upeti membebani kehidupan sehari-hari. Adat yang dulu menjadi pelindung, kini tak lagi punya kekuatan hukum. Namun perubahan ini juga melahirkan kesadaran baru. Rakyat mulai melihat penjajahan sebagai sistem, bukan sekadar kehadiran orang asing. Ketidakadilan yang dialami bersama perlahan menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Perlawanan tidak lagi selalu berupa senjata, tetapi juga penolakan diam-diam, pelestarian adat, dan solidaritas antar wilayah. Di Palembang, generasi baru tumbuh dalam beang-beang kolonial. Mereka tidak mengenal kejayaan kesultanan secara langsung, tetapi mewarisi cerita tentang perlawanan dan kehilangan. Dari sanalah tumbuh rasa ingin mempertahankan identitas di tengah tekanan asing. Belanda mungkin berhasil mengubah wajah pemerintahan, tetapi tidak sepenuhnya berhasil mengubah jiwa masyarakat. Di balik kepatuhan yang tampak, tersimpan ingatan kolektif tentang ketidakadilan. Perubahan yang dibawa kolonialisme memang besar, namun perubahan itu juga menanam benih perlawanan jangka panjang, dan benih itulah yang kelak tumbuh menjadi kesadaran baru bahwa penjajahan bukan takdir, melainkan sesuatu yang harus dilawan. Warisan perlawanan Sumatera Selatan, waktu terus berjalan. Kesultanan Palembang telah lama runtuh, dan kekuasaan kolonial meninggalkan jejak yang dalam di Sumatera Selatan. Namun, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang menang, melainkan juga siapa yang berani melawan. Perlawanan yang terjadi di Palembang bukanlah peristiwa sesaat. Ia adalah rangkaian panjang keberanian. Dari istana hingga dusun-dusun kecil, dari sultan yang mempertahankan kedaulatan, hingga rakyat biasa yang menolak tunduk dalam diam. Penjajahan memang mengubah wajah pemerintahan dan ekonomi. Adat terpinggirkan, struktur lama dihancurkan. Namun satu hal tidak pernah benar-benar bisa dihapus: ingatan kolektif tentang harga diri dan kebebasan. Di tengah tekanan kolonial, masyarakat Sumatera Selatan belajar bertahan. Mereka menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Tradisi dijaga secara sembunyi. Nilai-nilai diwariskan melalui cerita, nasihat, dan ingatan keluarga. Warisan terpenting dari masa ini bukanlah bangunan atau kekuasaan, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa tanah ini pernah diperjuangkan, bahwa penjajahan bukanlah keadaan yang diterima dengan pasrah, melainkan dilawan meski dengan keterbatasan. Generasi demi generasi tumbuh dengan cerita tentang Sungai Musi, tentang benteng yang runtuh, dan tentang rakyat yang memilih berdiri meski tahu risikonya besar. Cerita-cerita inilah yang menjaga api perlawanan tetap menyala. Belanda mungkin pernah berkuasa, namun mereka tidak pernah sepenuhnya memiliki Sumatera Selatan, karena sejatinya kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh senjata, melainkan oleh ingatan, keberanian, dan kesediaan untuk melawan ketidakadilan. Sejarah Palembang mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan memang tak terhindarkan, tetapi martabat harus selalu diperjuangkan. Dan selama kisah ini terus diceritakan, warisan perlawanan itu tidak akan pernah hilang.